Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Hasan Khan ketar-ketir dijadikan tersangka sama polisi. Terkait pernyataan Hasan Khan menghina warga Dayak Kalimantan Timur, menyatakan hanya monyet yang mau tinggal di Kalimantan Timur, membuat warga Dayak marah sekali. Hasan Khan menimpali dengan Edi Mulyadi, bilang Kalimantan Timur tempat jin membuang mayat, bayi. Ditambah Hasan Khan hanya monyet yang mau tinggal di Kalimantan Timur, karena Hasan Khan di sampingnya Edi Mulyadi waktu bicara tersebut. Jadi pada saat Edi Mulyadi menyatakan Kalimantan Timur itu tempat jin membuang mayat, lalu ditimpali oleh Hasan Khan menyatakan monyet pun tidak mau tinggal di Kalimantan Timur tersebut, sehingga membuat warga Dayak tersinggung sekali masalah itu. Atas pernyataan Hasan Khan merupakan perbuatan kejahatan, dapat dituntut melakukan penghinaan kepada warga Dayak Kalimantan Timur, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan, dapat ditetapkan Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 6 tahun. Hasan Khan ini kan seorang pengacara ini. Kenapa dia sampai mengeluarkan kata-kata gitu? Sudah tahu kata-katanya itu menghina warga Dayak tersebut, tetapi dilakukannya. Berarti ada unsur kesengajaannya untuk melakukan penghinaan terhadap warga Dayak tersebut. Jadi inilah yang saya lihat sama Hasan Khan ini. Padahal dia pengacara FPI ini. Kalau nggak salah, pengacara garis keras dia ini, tetapi dia tidak berpikir kalau bicara. Enaknya saja menyatakan bahwa hanya monyet yang bisa tinggal di Kalimantan. Apa dia tidak menyadari pernyataannya itu sudah perbuatan penghinaan terhadap warga Dayak? Ternyata benar juga, warga Dayak marah sekali atas pernyataannya tersebut. Hasan Khan sudah dipanggil polisi 1 kali, tetapi tidak hadir. Diduga polisi akan memanggil lagi yang kedua kalinya. Jika tidak datang dipanggil yang kedua kali, nanti akan dipanggil lagi yang ketiga dengan paksa. Mungkin sambil dibawa panggilan, polisi datang ke rumahnya, dipaksa dia harus hadir ke kepolisian. Diduga nanti pada saat polisi memeriksa perkaranya, baik sebagai saksi, kemudian nanti ditingkatkan langsung sebagai tersangka kepada Hasan Khan, ditetapkan sebagai tersangka. Seperti kasus Edi Mulyadi, menghadiri panggilan kedua, lalu diperiksa polisi sebagai saksi, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Hasan Khan ketar-ketir bila polisi memanggilnya lagi, ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan dan tidak kembali lagi ke rumahnya. Kalau polisi sampai menahan Hasan Khan, tidak tahu sampai berapa lama tinggal di tahanan sesuai putusan hakim. Berarti nanti tempat tinggalnya akan berpindah dari rumah ke tahanan. Bisa nanti di tahanan polisi, di tahanan jaksa, di tahanan hakim. Sehingga tidak tahu berapa lama putusan hakim. Kalau putusan hakim itu 2 tahun, jadi dia harus menjalani selama 2 tahun. Kalau 1 tahun menjalani hanya 1 tahun. Tergantung putusan hakim. Karena hakimlah nanti yang menjatuhkan putusan tersebut. Ancaman hukuman diatur dalam undang-undang yang tertinggi. Tetapi masalah tinggi rendahnya nanti putus hukuman kepada seseorang itu adalah di tangan hakim. Hakimlah nanti yang menjatuhkan putusan itu sesuai dengan perbuatannya. Harapan saya Hasan Khan selalu memenuhi panggilan polisi agar cepat selesai penyelesaian kasusnya. Jangan sampai bertele-tele.
Sehingga saya ini pernyataan Hasan Khan ini, padahal dia seorang pengacara, dia harusnya tahu mana perbuatan yang tidak bisa dibilang yang melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Sampai dia Hasan Khan menghina Kalimantan Timur, katanya hanya monyet saja, katanya hanya monyet saja yang mau tinggal di Kalimantan Timur. Itu karena dia duduk di sampingnya Edi Mulyadi, menimpali kata-kata Edi Mulyadi yang menyatakan bahwa Kalimantan Timur tersebut tempat jin membuang mayat bayi. Langsung ditambah sama Hasan Khan, hanya monyet yang mau tinggal di Kalimantan Timur tersebut. Tentu membuat sakit hati warga Dayak Kalimantan Timur. Sehingga itulah saya lihat. Sehingga perbuatannya itu merupakan perbuatan kejahatan ini. Dapat dituntut melakukan tindakan penghinaan yang ancamannya hukumannya selama 9 bulan. Dapat diterapkan Undang-Undang ITE, melanggar ancaman hukumannya selama 6 tahun. Yang saya sesalkan, Aga Khan ini adalah seorang pengacara. Dia kan harus tahu memilah-milah kalau kita bicara mana yang perbuatan yang melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum. Nah ini saya sama saja sama dia, asal ngomong saja tanpa melihat rasa sakit hati orang lain. Seperti menyatakan Kalimantan Timur itu hanya yang mau tinggal di sana, berarti sangat menyakiti hati orang Kalimantan Timur tersebut. Jadi dia sampai ketar-ketir sekarang. Kalau nanti lagi adalah panggilan polisi, dia merasa ketar-ketir, yang mungkin nanti di situ dia ditahan, diperiksa polisi, langsung ditahan, jadi tersangka, dan dia nanti akan hidup selamanya, entah berapa lama tinggal di penjara tersebut, hanya putusan pengadilan nanti yang menentukannya. Harapan saya Hasan Khan selalu memenuhi panggilan polisi agar cepat penyelesaian kasusnya. Sekian dan terima kasih.